Segera kami ajak Anda mengikuti Radio Talk The Campus Voice. Selamat mengikuti. Sore, semua listener senang menyapa Anda sore hari ini. Udah tahu program The Campus Voice, sudah nunggu-nunggu nih ya. Dan hari ini kita udah bawa rombongan dari kampus spesial ya, terkeren, terkece juga di Kota Makassar ya. Teman-teman dari Stikes Nani Hasanuddin ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kayaknya kurang makan siang nih ya. Coto ya, tenang aja ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Mbak Hasanuddin ini nggak hanya jago masalah akademik aja ya. Biasanya kalau berhubung tentang keperawatan, kebidanan, farmasi, fokus saja buat belajar ya. Tapi teman-teman yang hadir sore hari ini, small listeners ya, ini punya bakat, segudang bakat yang di bawah nantinya yang akan dikenalin ke small listeners ya. Kita ngobrol dulu sama Pak Saifuddin ya. Ini selaku wakil 3 mahasiswa Andi. Jadi untuk Stikes Nani Hasanuddin ini itu berdiri pada tahun 2003. 2003 berarti udah sekitar 16 tahun ya? 16 tahun. Okay. Ya, artinya penyelenggaranya di sini itu adalah Yayasan Pendidikan Nani Hasanuddin Makassar, berdasarkan tanggal 5 Agustus 2004. Jadi miladnya Stikes Nani atau disnatalisnya Stikes Nani itu setiap tanggal 5 Agustus. Jadi seperti itu sejarah berdirinya. Kenapa dinamakan Stikes Nani Hasanuddin? Karena yang punya adalah Ibu Nani, kemudian Bapak Hasanuddin Kasim. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini teman-teman yang penasaran kenapa dinamakan Stikes Nani Hasanuddin ya. Jadi seperti itu sejarahnya. 16 tahun berdiri di Kota Makassar. Ini ada jurusan yang paling banyak diminati, jurusan apa di sana, Pak? Dulu yang paling banyak adalah kebidanan dengan keperawatan. Tapi karena sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah keperawatan, yang paling banyak peminatnya itu adalah farmasi. Ya. Farmasi D3 ya. farmasi ya. D3 farmasi. Wah, makanya banyak yang pengen mengobati Indonesia ya. Ini kita dengan satu perform ini, dengan satu lagu, mudah-mudahan juga kita bisa terobati ya. Oh iya. Small listeners yang lagi on the way di seputaran Kota Makassar, yang lagi dengerin program dari The Campus Voice, yang pengen gabung, pengen nanya banyak hal tentang Stikes Nani Handayani. Keluarga, selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri siap berbakti. Andai aku dapat bertanya pada Tuhan yang tidak tidur, kepada bintang yang bersinar, kepada bulan yang redup, ketika badai hidup menerpa, selalu ada tempat untuk pulang dan menyapa. Bertemu mereka yang setia berbagi dengan penuh cinta. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadirkan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena sesungguhnya jawaban dari hidup penat dan hati gundah adalah keluarga, tempat mengisi kekuatan dan berbagai cerita kehidupan. Ibu yang selalu mendengarkan curhatanku, ayah yang selalu memenuhi kebutuhanku, dan saudara yang selalu menghiburku. Saat jauh dari mereka, aku rapuhnya. Cinta mereka segalanya. Keluargaku, kita memang tidak memiliki harta yang banyak, tetapi kebersamaan kita jauh lebih indah dari segalanya. Keluargaku, maafkan aku jika pernah melukai perasaan kalian. Maafkan aku yang senantiasa meremehkan kalian. Aku adalah butiran debu yang sempurna saat berada di dekat kalian. Puisi yang paling bermakna
keluarga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Terima kasih Anda terus bersama kami semua listeners di 101.1 Smart FM The Spirit of Indonesia, part of Magentic Network. Khususnya untuk program The Campus Voice ini, setiap hari Kamis memang kita hadirkan untuk kampus-kampus yang ada di Kota Makassar. Yang pengen join ya, tinggal DM aja di @smartfm_Makassar. Dan pekan ini kita menghadirkan teman-teman dari Stikes Nani Hasanuddin Makassar ya. Keren-keren banget, tadi udah denger satu perform ya. Ini kalau sebenarnya dibuatin album, aku percaya banget ya, satu hari tuh laku 1000 keping langsung ya, amin ya. Abis ini harus dibuat grup apa, atau mungkin udah punya grup begitu? Ada paduan suara, Mbak. Ada paduan suara, oke, ada UKM-nya gitu ya UKM. di sana. Nanti kita ngobrol banyak ya. Saya ke Pak Saifuddin dulu. Ya. Ini untuk terus menunjang ya, ini mengcover minat dan bakat teman-teman di Stikes Nani Hasanuddin. Seperti apa nih wadah yang disiapkan Pak? Mungkin dari fasilitas dan sebagainya. Ya, jadi terkait masalah pengembangan minat dan bakat untuk mahasiswa kami di sini itu setiap tahun kita adakan seleksi. Ya, seperti UKM paduan suara mahasiswa itu nanti ada tersendiri dari UKM paduan suara yang menseleksi mahasiswa baru. Ketika dia menseleksi terkait masalah suara dan sebagainya, barulah direkrut. Kemudian begitupun dengan UKM yang lain seperti karya tulis ilmiah, kemudian puisi, kemudian olahraga, badminton dan futsal. Terkait masalah fasilitas di kampus kami itu sudah disiapkan fasilitas. Terkait yang pertama masalah tempat sekretnya, kemudian yang kedua masalah peralatan seperti yang paduan suara ini itu sudah disiapkan alat musik seperti gitar dengan keyboard. Ya, jadi sangat mendukung sekali dari pihak dari pimpinan kampus untuk memfasilitasi dari pengembangan minat dan bakat dari mahasiswa kami di Stikes Nani. Oke. Kalau di situ fasilitasnya lengkap gitu ya Pak ya. Lengkap sekali. Ini kalau kita berbicara di era industri 4.0 nih Pak Saifuddin. Ini kalau dari Stikes Nani Hasanuddin sendiri seperti apa untuk mempersiapkan SDM-nya, baik dari pengembangan minat dan bakat, dari sisi akademiknya mungkin. Oh iya. Jadi kalau terkait masalah pengembangan SDM, jadi alhamdulillah untuk dosen-dosen kami yang ada di Stikes Nani itu sudah berlatar belakang S2. Jadi sesuai dengan kompetensinya, misalnya dosen S1 keperawatan, ya tentunya itu dikembangkan untuk melanjutkan pendidikan di S2 keperawatan. Dan baru-baru tahun ini atau tahun lalu itu sudah ada penerimaan tenaga dosen, khususnya dosen S2 keperawatan yang kita rekrut. Dan alhamdulillah kita dapatkan perekrutan dosen yang kemarin itu rata-rata alumni dari universitas ternama, dari Unhas, kemudian dari UGM dengan Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian ada juga kita rekrut alumni dari luar negeri, yaitu Universitas Santa Paulus Filipina. Ya, jadi itu untuk pengembangan dosen seperti itu. Jadi dilihat dari kompetensinya masing-masing. Kalau kita butuhkan dosen farmasi, ya tentunya kita membutuhkan tenaga S2 farmasi. Begitu juga sebaliknya kebidanan, kita butuhkan juga SDM S2 kebidanan. Ya. Kalau yang jurusan keperawatan tadi ada yang cowok ya? Ya, ya, kita ngobrol dulu nih ya. Ini kan sebenarnya kalau untuk keperawatan memang lebih banyak tentang kesehatan di dalamnya. Ini memang peminatnya di Stikes Nani Hasanuddin banyak banget cowok untuk keperawatan.
Ya, jadi kalau berbicara terkait keminatan apalagi untuk cowok ya, untuk program studi S1 keperawatan. Nah, kalau kita bicara studi S1 keperawatan, apalagi kita jalan-jalan di Stikes Nani, itu beda kalau kita jalan-jalan dengan teknik ya. Atau kalau kita jalan ke fakultas teknik. Kok banyak cewek di Stikes Nani, jadi kalau nyari cowok di Stikes Nani itu jarang, sedikit. Oke. Beda kalau kita jalan-jalan ke teknik, jarang cewek. Nah, itu perbedaan antara fakultas kesehatan dan fakultas teknik. Jadi lebih banyak cewek di fakultas khususnya keperawatan. Jadi kalau kita nyari cowok itu jarang untuk masuk dalam keperawatan. Tapi kalau kita yang cowok-cowok sekarang kan ngerawat orang aja bisa, paling ngerawat si dia. Gitu. Ya, benar ya. Itu harus wajib ya. Iya. Ngerawat pasien aja bisa ya, apalagi mau. Nah, kalau siapa tadi namanya? Hairul. Hairul sendiri memilih jurusan keperawatan itu gimana sih ceritanya? Kalau saya sih melihat mengambil jurusan S1 keperawatan ya, atau ilmu keperawatan, karena saya melihat kondisi di kampung halaman saya, terkhususnya di Maluku. Jadi itu memang masih kurang tenaga keperawatan, dan masyarakat kita melanjutkan pendidikan melihat dari kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi kebutuhan masyarakat di kampung saya itu memang membutuhkan tenaga kesehatan, khususnya keperawatan. Makanya saya berinisiatif untuk melanjutkan pendidikan khususnya S1 ilmu keperawatan, untuk bagaimana bisa bermanfaat bagi Indonesia, khususnya di kampung halaman saya. Seperti itu. Hobinya sendiri apa nih? Kalau hobi saya sih olahraga juga hobi, berkomunikasi juga hobi, organisasi apalagi lebih hobi lagi. Oke, dengar-dengar pernah jadi finalis presenter dari Kompas TV ya? Iya, pernah, yang diadakan di Universitas Islam Makassar. Dan dia berangkat dari misi kepedulian di kampung halaman. Iya. Siapa tadi? Hairul ini mengambil jurusan S1 keperawatan ya. Hobi presenter ya, kita boleh dengar dong sekali aja gitu. Mungkin membawain satu acara ini deh, The Campus Voice gitu, buat ngajak semua listeners gitu, biar kita tahu nih kalau si Saiful sendiri, Hairul sendiri punya bakat presenternya seperti apa. Ya luar biasa ya, kalau cuma langsung disuruh begini ya kita coba aja lah ya, kan. Dicoba. Kita ikut lomba aja seminggu 2 minggu latihan, jadi kita coba aja lah, bismillah. Ya, baik, selamat pagi, kembali lagi dengan saya Hairul Hasan Selan, kembali lagi di Smart FM Makassar 101.1 FM. Baik, kembali di The Campus Voice bersama saya Hairul Hasan Selan. Inilah The Campus Voice. Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Paling tidaknya si Hairul udah berani ya. Ini kalau saya sih tertarik tadi dari misi Hairul. Memang kita harus peduli ya dengan lingkungan sekitar kita. Jauh-jauh dari Maluku ke kota Makassar, mudah-mudahan nanti berbuah hasil yang banyak ya, Hairul ya. Ini udah semester berapa berarti? Sekarang udah menuju ke semester 7. Semester 7. Oke. Kita ngobrol dengan satu dari farmasi. Tadi farmasi yang mana ya? Ini farmasi si siapa tadi namanya? Nur Fadli. Ini mengambil jurusan farmasi seperti apa? Ya, pada awalnya saya sendiri pilih jurusan farmasi ini karena memang dari awalnya saya ada ketertarikan dengan farmasi itu sendiri. Saya suka dengan ilmu kimia, walaupun ya saya tidak pintar-pintar amat, tapi ada ketertarikan lah. Sampai saya kemudian dikenalkan dengan kampus Stikes Nani. Saya telusuri, saya lihat akreditasinya, wah lumayan bagus. Jadi saya saya lanjut di sini, dan saya akan belajar bersama di Stikes Nani Hasanuddin Makassar. Kalau menurut Fadlia, ini kan kampus farmasi di kota Makassar berjamuran banget nih ya. Dan kenapa kemudian memilih Stikes Nani Hasanuddin? Iya, langkah pertamanya saya memilih Stikes Nani Hasanuddin itu daripada kampus lain karena memang dari keluarga mengenalkan bahwa silahkan masuk sini, insya Allah di sini kampusnya bagus, tidak akan menyesal kalau akan masuk di kampus ini. Apakah di sana si Fadlia fokus untuk akademik aja atau ada nyambi UKM mana gitu? Kuliah sambil organisasi juga. Organisasi, masuk di UKM? Di HMJ-nya, DHMJ dengan salah satu lembaga dakwah kampus yang ada di Stikes Nani. Oh, berarti di sana memang lengkap ya. Di sebelahnya kita kenalan lagi nih ya, biar makin akrab sama semuanya. Ada Grace ya, kalau nggak salah ya. Benar sekali. Grace jurusan D3 Kebidanan. Nah, ini jurusan berbeda, kebidanan. Pengen jadi apa sih nanti selain bidan? Jadi pengabdi kebidanan di desa-desa terpencil. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong ya.
Misinya keren banget ya. Itu berawal dari Grace sendiri fokus selain kebidanan, ini ada organisasi apa aja? Ya, saya ikut organisasi PMK Persekutuan Mahasiswa Kristen di Stikas Nani Hasanuddin Makassar dan sekarang menjabat sebagai sekretaris umumnya. Terus ada apa lagi nih? Ya, HMJ Kebidanan juga saya masuk. Oh, di sana ada HMJ kebidanannya juga. Ya, Kegiatannya ada. apa aja sih? Banyak seperti Ngelahirin orang gitu. Itu apa sih kegiatan? kemarin memperingati Hari Kartini, Mhm. kami membagi-bagikan bunga sebagai tanda bahwa kami juga menghargai Ibu kita Kartini. Lalu ada juga kegiatan khusus kebidanan yang kami lakukan, ya, sosial penyuluhan tentang kebidanan khususnya di kebidanan. Oke, ini ada teman saya ngambil jurusan kebidanan juga, tapi sampai sekarang saya bingung. Sebenarnya orang ngambil kebidanan itu ya, ini fokusnya jadi bidan untuk melahirkan aja, atau dalam mungkin lebih luasnya ilmu kesehatan gitu ya. Pengennya sih seperti apa? Si Grace sendiri apa nih? Pengennya selain memang tadi berbakti ke desa-desa ya, pelosok-pelosok, itu Grace pengennya apa sih kalau dari kebidanan itu? Ya begini, karena saya dari kampung itu terpencil sekali, saya melewati 2 sungai, di situ juga mungkin kebidanan cuma ada satu. Dia itu multifungsi di situ, perawat, melahirkan, dan juga tempat rujukan. Jadi saya lihat dari situ, kenapa dia bisa, saya tidak. Jadi di situ saya sebagai pandangan saya bidan itu multifungsi, bukan cuma untuk melahirkan. Oke, belajar apa aja sih di sana? Banyak seperti kesehatan umum, untuk Pemeriksaan ibu hamil. iya pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan melakukan melahirkan untuk ibu persalinan dan lain sebagainya, bayi juga bisa, yang ibu menopause sama KB dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti kalau Grace sudah buka klinik, kita bisa masuk gratis di sana ya. Didoain ya. Nanti teman siapa namanya? Si Wilky. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak teringat kenyataan, hati ini hanya rindu. Akulah sang pengukir mimpi yang menghendaki pergi berasal dari sunyi, yang hanyut oleh gelisah dan ditelan rasa gelisah. Ibu, kaulah matahariku, terang dalam gelapku. Kau tuntun aku di jalur berliku yang penuh oleh batu. Ucapanmu bagaikan kamus hidupku. Aku berteduh dalam naungan doamu. Aku memohon ampunan darimu. Aku senang memilikimu, Ibu, karena engkau sinar hidupku. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan
Yeay, berikan tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman dari PSM ya. Ini Hanya Rindu. Hanya Rindunya berbeda ya penyampaiannya ya. Kayak untuk khususnya untuk ibu ya. Ada sesuatu yang pengen disampaikan nggak? Yang perwakilan dari teman-teman PSM untuk lagu ini. Rindu dengan orang tua. Ada yang rindu pulang kampung rupanya ya. Rata-rata merantau. Oh iya, ini rata-rata perantau ya. Siapa namanya tadi? Vira. Vira. Vira sendiri udah di Kota Makassar berapa lama nih? Sudah 2 tahun menjelang belajar di Stikesnani. Langsung merantau dari Dari kota Maluku Tenggara, Kota Tual, khususnya Kei. Oke ya. Dan benar-benar di sini sendiri mungkin ya? Iya. Oh, Vira berani. Tepuk tangan dulu untuk Vira dong ya. Vira ngambil jurusan apa nih? Saya ada 3 kebidanan. Kebidanan ya. Vira sendiri ngambil kebidanan, memilih Stikes Nani Hasanuddin, jauh banget dari Maluku. Informasinya itu seperti apa ceritanya? Iya, awalnya sebenarnya saya tidak ingin kuliah, cuma karena ada Pengennya beberapa- apa? Pengennya ya langsung kerja atau Langsung kerja. iya, tapi pikir-pikir jasa SMA tidak, untuk sekarang kan tidak. Jadi tidak salahnya kalau saya kuliah kesehatan. Tapi sebelum saya melangkah ke Stikesnani, ada keluargaku yang sudah nurse, 2 orang, baru selesai kemarin juga nurse. Kebetulan satu songanan juga sama-sama sama saya, suku kandung. Terus dia bilang, kenapa kau tidak coba? Karena kami sudah perawat, kau kebidanan, biar bisa saling melengkapi dengan keluarga. Terus saya pikir, oh iya tidak ada salahnya. Kebetulan juga saya dari keluarga laki-laki, otomatis kan saya kan anak tertua, ya tidak ada salahnya saya yang ambil jalan duluan. Nah, nanti di kampung bisa bikin rumah sakit sendiri ya. Iya. Udah ada keperawatan, udah ada kebidanan, tinggal nyari farmasi dan dokternya ya. Oke. Terus Ya mungkin ada faktor dorongan, mungkin orang tua ya. Saya pikir mungkin sebenarnya saya lebih ingin ke dunia musik, karena saya kan sering ikut dari kecil pas Parawi, mewakili Kota Tual untuk soloisnya. Nah, saya pikir mendingan kusampingkan dulu ego, pikir dulu orang tua. Terus saya ambil itu kebidanan karena kebetulan juga mama saya juga dulu sempat kayak mau dibilang persalinan tapi agak sedikit susah. Jadi mungkin saya pikir tidak ada salahnya saya ke situ. Jadi saya ambil situ, saya tertarik. Pada saat itu lagi ada sementara ibadah, terus tiba-tiba sepupu chat dari IBA, dia bilang kata mau kuliah di mana? Terus saya bilang kata coba dulu kau cari-cari. Terus dia bilang tidak usah kau cari jauh-jauh, di kampusku saja. Terus saya bilang oh iya tidak apa-apa, tidak masalah. Pas dia bilang kata ada di sini 3 farmasi, perawat, bidan. Terus tinggal pilih. Ya. Terus saya bilang aduh saya bingung mau yang mana. Tapi pas saya tutup mata sekejap, saya bergumul, saya bilang Tuhan kalau memang salah satu dari 3 profesi ini, tunjukkan mana yang mau saya ambil. Tiba-tiba pas buka mata kebidanan nih, saya bilang kata tidak ada salahnya, kayak tertarik, daya tarik juga. Saya juga kebetulan pas lihat profilnya Stikesnani, saya tertarik sendiri, tidak tahu kenapa. Bahkan ada orang tanya kenapa kok tertarik, saya bilang saya tidak tahu, dari itu lubuk namanya hatiku. jodoh ya. Itu yang namanya jodoh ya. Kita nggak ada yang tahu. Ada sesuatu gitu ya. Iya. Ada kayak apa petir-petirnya gitu ya. Kesambat gitu ya. Nah, berangkat dari cerita ibu yang susah persalinan gitu ya. Jadi ngambil jurusan kebidanan gitu ya. Ke depan juga harapannya bisa ada sesuatu yang dibuat untuk kampung halaman ya. Iya. Si Vira ya. Vira hobinya tadi nyanyi ya. Iya. Kita boleh tahu nggak prestasi apa aja nih selain ikut Pesta Rawi? Saya biasa biasa kalau kebanyakan di daerah itu dipakai solo, terus nyanyi juga kadang di kayak di gereja. Kebanyakan saya juga salah satu wadah pelayanan di gereja juga saya begitu biasa menyanyi keluar daerah. Udah bikin album nggak? Sudah ada tapi ya begitu kan Oh, di sudah desa ada. terpencil, jadi tidak terlalu. Kita boleh tahu nama albumnya nggak apa-apa ya? Sebenarnya bukan album, cuma kayak dibilang Lagu? iseng-iseng begitu. Kumpulan lagu Kumpulan gitu? lagu. Ada lagu tapi tidak. Boleh terlalu. nyanyi satu aja dari lagu di antara sekian lagu itu. Mungkin potong kalimat gitu syairnya. Sebaik. Ya sebaik. Lagu yang bukan lagu tapi Lagu daerah boleh. Daerah boleh. Lagu daerahnya. Ya daerah boleh. Aduh kalau lagu daerah saya kurang hafal. Oh, sudah lupa anak rupanya ini. ya. 2 tahun di Makassar udah lupa kampung halaman ya. Ada sebaik lagu mungkin yang jadi favoritnya Vira? Ya aku lupa karena sudah lama Oh, sekali udah dari. lupa. Ya. Fasilitasnya cukup memadai. Waktu itu kami kan sempat direkrut sama Paduan Suara Stikesnani. Terus saya pikir
kelihatan kayak tidak ada begitu kayak fasilitas yang lain-lain, jadi mendingan saya tidak usah ikut. Tapi tiba-tiba pas saya mencoba, sebenarnya awalnya pokoknya bukan paduan suara, tapi cuma karena saya ingin tampilkan yang terbaik, otomatis pasti saya biar deh kesampingkan lagi ego. Jadi saya masuk, jadi situ saya lihat memadai sekali untuk fasilitas maupun kesehatan maupun untuk dunia kayak karir, hobi begitu. Hobinya, Iya. bakatnya, Iya. gitu ya. Jadi memang dari Sikas Hasanuddin Kegiatan intrakurikulernya itu adalah kegiatan akademik seperti pembelajaran dengan praktek di beberapa pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikulernya di sini itu dalam bentuk organisasi, salah satunya adalah pengembangan soft skill, kemudian menyanyi, kemudian melakukan olahraga, pertandingan olahraga. Kira-kira. Oke, jadi memang bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Tadi seperti Vira dan teman-teman ada yang suka nyanyi, suka dakwah ya. Di sana insya Allah mengcover semua Pak ya. Jadi ada wadah yang disiapkan dari Sikas Nani Hasanuddin sendiri ya. Yang terakhir ini jangan lolos ya. Nggak wawancara dulu nih. Terakhir, ini dengan teman siapa nih? Wilky selain hobinya main gitar apa nih Wilky? Main futsal. Oh futsal, kejuaraannya udah apa aja? Apa? Kejuaraannya untuk udah ngikutin apa aja nih? Pertandingan di kampung. Di kampung. Oh di kampung. Kampungnya di mana? Di Luk Banggai. Luk Banggai. Wah jauh ya. Iya, jauh sekali. Keren. Jurusan apa tadi? Satu keperawatan. Satu keperawatan. Ini saya tertarik ada dua ya. Si jantan yang memilih keperawatan. Kalau si Wilky sendiri kenapa nih memilih? Itu di kampung gitu jarang apa? Tidak ada medis di sana. Medis. Iya, masih kurang. Ini teman-teman sini salut banget ya. Itu motivasinya tulus banget ya, keren. Jadi buat di kampung halaman ya. Iya. Oke, jadi selain fokus dengan ilmu keperawatan di sana, meluangkan hobi dan bakatnya seperti apa? Main saja dengan teman. Pengen ngasih ini nih teman-teman kesempatan buat ngasih pesan ke small listeners yang ada di luar sana nih. Mulai dari ketua rombongannya. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat sore untuk teman-teman Smart FM yang di luar sana. Pada dasarnya, kalau mau lanjut pendidikan tinggi terkhusus dalam dunia kesehatan, jangan kemana-mana. Langsung saja ke Sikas Nani Hasanuddin Makassar. Dia bukan hanya fokus dalam meningkatkan kualitas dalam akademisi, tapi meningkatkan kualitas teman-teman minat dan bakat apapun itu, baik dari segi musik, kemudian akademis. Kan kalau di akademis kan ekstrakurikulernya riset penelitian. Nah, kita juga ada riset penelitian di sana. UKM yang menaungi tersebut. Kemudian soal keagamaan, apalagi keagamaan PKM ada yang Kristen Katolik ada, Hindu ada, kemudian Islam juga ada. Semua pokoknya terbackup deh kalau di Sikas Nani, bukan akademis maupun minat dan bakatnya. Fadli ya? Ya, pesan-pesan saya untuk teman-teman yang mau memilih jurusan kesehatan, silahkan ayo masuk di Sikas Nani Hasanuddin Makassar. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh teman saya, di Sikas Nani Hasanuddin Makassar itu bukan hanya akademik yang kita dapat, tapi ilmu-ilmu tentang organisasi pun akan kita dapat. Jadi kita menjadi mahasiswa yang tidak hanya sekedar ngampus begitu. Oke, tidak hanya sekedar ngampus ya, Grace. Ya. Pesannya untuk teman-teman ke Sikas Nani saja dulu. Lihat saja luarnya, pasti akan suka pada dalamnya juga. Oke, lihat luar dulu ya, nanti sukanya di dalam. Wilky. Oke, sampai lupa namanya. Ya, untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia Perawatan. perguruan tinggi, cukup di kampus Sikas Nani saja. Ayo, oke. Pesannya singkat, padat dan jelas. Ya, terakhir Vira. Ya, Silakan nih. sudah disampaikan semua ya. Untuk saya mungkin lebih hobi ke minat dan bakat karena semua kan tadi sudah dipromosikan. Sekarang saya ya teman-teman, di sini Sikas Nani bukan hanya fokus untuk kesehatan, tapi di sini juga ada, saya lupa tadi, voli juga kami sudah mulai berkembang. Sedangkan saya sendiri kepala timnya ya. Voli kemarin kami dapat juara 3. Tidak ada salahnya kalian mencoba, ada bakat untuk terkhususnya orang Maluku, Kota Tua yang walaupun ada di sekitaran Makassar, jangan jauh-jauh sampai ke luar lagi, jangan lebih jauh lagi, cukuplah di Sikas Nani. Sama seperti saya, sampai sekarang saya bisa berada di sini. Mungkin sekian dari tangan saya. dulu dong untuk kita semua. Tadi saya sampaikan pendaftarannya, Mbak. Oh, pendaftarannya silakan Pak. Jadi untuk pendaftarannya di sini itu dibagi 2 gelombang, di mana gelombang 1 itu dilaksanakan dari kemarin 6 Maret sampai dengan
18 Mei, jadi sudah dilaksanakan. Oke. Kemudian untuk yang masih mau bergabung di Stikas Nani, tidak usah khawatir karena dibuka gelombang kedua, di mana gelombang kedua di sini itu sudah terbuka dari tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 3 Agustus. Jadi masih masih berpeluang untuk mendaftar di Stikas Nani. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Untuk informasi lebih lengkap tentang Stikas Nani Hasanuddin juga boleh dicek di Instagramnya ya, DM aja di @stikas Nani Hasanuddin Makassar ya. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih waktunya, terus berkarya ya dan menginspirasi orang-orang sekitar. Jadilah sesuatu berkat dan terang di luar sana ya. Terima kasih Pak Saifuddin waktunya, teman-teman yang lain. Semua listeners, kita akhiri kebersamaan kita dengan satu perform dari teman-teman dari sampai jumpa, sukses untuk Anda. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakannya selalu jadi teman hidupku. Du-du-du-du-du, du-du-du-du-du, du-du. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup